Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kesempatannya. Hari ini saya akan melakukan diseminasi mengenai pelatihan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu di BGTK DKI. Adapun pelatihan saya itu adalah terkait 7 jurus layanan BK seperti itu. Nah, di sini yang akan saya paparkan, yang akan diseminasikan adalah mengenai jurus ke-7, yaitu tentang menata situasi. Oke. Nah, maaf ya. Baik, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu yang izin, di salah satu SMA negeri yang ada di Jakarta baru saja terjadi pengoboman yang dilakukan oleh salah satu siswanya sendiri. Seperti itu ya, dan saat ini anak tersebut sedang berstatus anak dengan bantuan hukum seperti itu ya. Nah, kita tidak ingin sekolah kita menjadi seperti itu, bukan? Nah, oleh karena itu di pelatihan kemarin kita ada yang namanya prinsip pengurangan resiko. Setiap sekolah, setiap kantor, setiap instansi pasti memiliki ada ancaman, ada kerentanan, dan ada kapasitas. Ancaman di sini bukan berarti ancaman ada orang yang menyakiti. Ya, nah di sini ancaman itu ada yang dari eksternal dan ada hal yang nggak bisa dikendalikan. Contohnya seperti lingkungan yang kurang mendukung, seperti itu ya. Lalu kalau untuk kerentanan di sini itu dari internal. Nah, dari internal di sini bisa kita kendalikan, dan internal ini karena adanya kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, serta ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Lalu di sini ada kapasitas. Nah, kapasitas di sini ada kesadaran, kebijakan, dan fasilitas serta praktik baik. Kita di sini bisa melihat jika ancamannya itu turun atau rendah dan kerentanannya itu juga rendah, maka risikonya juga akan rendah. Seperti itu. Lalu jika ancamannya itu tinggi, panahnya ke atas, kerentanannya dia ke atas, maka risikonya juga akan tinggi. Seperti itu. Bisa minta tolong dikebawahkan, anak-anak. Nah, di sini ada apa? Ayo. Nah, di sini ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Kita kan harus aman, nyaman, ya, dan menggembirakan. Salah satu aspeknya di situ ada aman. Aman di sini adalah aman dari kekerasan. Oke, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dari kekerasan. Lalu aman di ranah online dan aman dari bencana. Aman dari kekerasan berarti di sini adalah tidak adanya kekerasan di sini tidak cuma pukul-pukulan, tidak hanya kekerasan fisik, tidak hanya bully fisik seperti itu yang beda ya, tetapi bisa verbal atau kata-kata orang tua seperti itu, atau nyindir-nyindir, atau kita pengucilan, itu kan termasuk ke dalam bullying sosial kalau pengucilannya. Nyinyir, betul Bu Mus. Lalu aman dari ranah online. Nah, yang tadi tidak ada seperti penyebaran identitas atau tidak ada bullying secara cyber seperti itu. Dan di sini aman dari bencana. Kalau saya lihat di sekolah kita itu sudah ada denah-denah untuk apa Pak Edi? Jalur evakuasi, betul. Nah, jadi sudah ada jalur evakuasi, baik itu di lantai 1 sudah ada titik kumpulnya, lalu di tangga sudah ada jalur evakuasi, dan kita juga sudah punya APAR di beberapa sudut yang ada di lantai 1, 2, 3, dan 4.
Lalu di sini ada nyaman. Nyaman itu ada nyaman relasi sosial, nyaman lingkungan, dan nyaman sarana dan prasarana. Oke? Jadi tidak hanya aman aja, kita tidak hanya memberikan rasa aman di anak murid kita, di teman-teman kita, tidak, tetapi harus juga memberikan rasa nyaman. Nyaman di sini nyaman relasi sosial. Anak terus tadi di murid, jadi kita diberikan kenyamanan untuk silakanlah berinteraksi. Seperti tapi bukan berarti ketika kita lagi ngajar anak-anak kita bebaskan ngobrol seperti itu ya, tidak. Kita kan juga memberikan waktu mereka untuk istirahat, mereka bolehlah berinteraksi dengan kelas lainnya. Bukan ketika kita lagi ngajar tiba-tiba dari kelas 7C main ke kelas 7B kita bolehin, tidak. Seperti itu. Lalu di sini ada lingkungan yang nyaman. Di sini kita punya ada taman, ada gazebo. Lingkungan yang nyaman itu juga memberikan kenyamanan untuk murid. Nah, salah satu contohnya lingkungan yang nyaman, kita bisa melakukan pembelajaran luar ruang. Seperti itu, kayak kalau Bu Retno suka yang waktu itu di taman seperti itu ya Bu Retno ya. Lalu di sini ada nyaman sarana dan prasarana. Anak-anak kita berikan kesempatan untuk bisa menggunakan lab IPA, menggunakan lab TIK. Kalau pakai lab IPA sama lab TIK kan diadobrain kan. Jadi tetapi tetap ada porsinya ya. Lalu miring sebelahnya anak-anak menggembirakan, gembira dalam belajar. Di sini tidak ada gurunya yang marah-marah kan di kelas, nggak ada lah. Semuanya ceria, semuanya kita harus memberikan pembelajaran yang menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan itu nggak kayak kita ngajar anak TK, ayo kita tepuk tangan, tidak. Seperti itu ya. Lalu di sini ada gembira dalam minat dan bakat. Berarti anak itu kita berikan kesempatan untuk tahu kamu minatnya apa sih, yuk kita kembangin. Salah satunya adalah dengan adanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya di sini mulai dari yang keagamaan, ada rohis, prokris, sampai yang olahraga. Yang terbaru itu ada futsal. Nah di sini kan jadi kita mengakomodasi anak-anak yang memiliki bakat futsal, mengakomodasi anak-anak yang memiliki bakat di bidang tari. Seperti itu, agar bakatnya mereka itu tidak cuma kependem, tetapi bisa seperti nanti ada anak yang cerita, Bu, saya hari Jumat mau ada turnamen futsal. Itu kan berarti kan dia pengembangan bakatnya dia. Dia bisa interaksi dengan sekolah lain. Oh, kemampuanku kurang nih, ayo kita latihan lagi. Dan dia turnamen kan dia juga jadi tahu kemampuannya dia seperti apa. Seperti itu. Lalu gembira dalam bermain. Monggo Pak. Nah, gembira dalam bermain di sini, saya suka lihat ada anak yang masih main tali ketika jam istirahat, main tali karet, lompat karet, atau ketika jam istirahat juga main bola. Mereka kan bisa bermain di lapangan, karena kan kita lapangannya alhamdulillah juga mumpuni kan. Seperti itu. Bisa tolong ke bawah Pak Nana? Oke. Nah, di sini ada segitiga. Boleh minta tolong ke sebelah sini Pak? Ke mana? Kiri. Nah, di sini ada tata kelola ke atas Pak. Tata kelola, nah, tata kelola sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Kalau aman berarti sekolah menyusun SOP, tata tertib, dan memiliki tim. Di sekolah kan sudah ada tata tertib di sekolah yang ada di Antoya, sudah punya SOP-nya sendiri. Lalu memberikan masukan yang membangun kontribusi. Jadi setiap guru, setiap anak itu juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam memberikan masukan-masukan. Seperti kalau kita suka ada rapat bulanan seperti itu ya bersama ya. Tapi kalau rapat akhir bulan selalu ada. Lalu di ke bawahin mana? Nah, publikasi kekerasan. Alhamdulillah di sekolah kita belum pernah dan jangan pernah ada yang namanya kasus kekerasan. Ketika ada satu ajak publikasi atau satu berita ajak mencuat tentang kekerasan, berarti sekolah dianggap tidak aman. Lalu ke sebelahnya Pak.
inklusif. Kita ke sarana dan prasarana. Di satuan pendidikan yang aman menyediakan sarana prasarana yang aman dari bencana dan kekerasan. Oke, yang tadi saya katakan sudah memiliki jalur evakuasi, memiliki apa ketika menggunakan gunting, pisau, itu ada guru yang mendampingi seperti itu ya. Lalu memberikan kelengkapan belajar yang aman bagi anak, seperti kalau misal praktek IPA kan pasti kan menggunakan bahan-bahan yang aman, gak mungkin kan menggunakan bahan-bahan yang gampang kebakar seperti itu. Dan ada memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana yang aman bagi anak, seperti misal memberikan pinjaman bola. Bu, saya mau main bola, ini silakan. Jadi kan kita apa Bu? memberikan. Tapi nggak di jam belajar ya Bu ya? Iya, tidak di jam, tidak di jam belajar seperti itu. Oke, nah di nyamannya itu menyediakan kelengkapan pembelajaran yang digunakan dan inklusif. Saya suka lihat seperti misal Bu Sampah, waktu itu kita pernah kita mempunyai anak Down syndrome. Bu sama Bu Dara dan guru-guru lainnya memberikan lembar ulangan yang berbeda, seperti misal menyusun garis atau mewarnai gitu ya, saudara ya. Jadi kita mewarnai, menyusun garis seperti itu. Jadi pembelajaran yang nyaman itu nggak hanya untuk anak-anak yang reguler saja, tetapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga kita akomodir. Lalu ini tentang yang inklusif dan menggembirakan, menyediakan arena bermain bagi anak. Nah, arena bermain di sini karena kita bukan tingkat pendidikan anak usia dini, kita menyediakan yang namanya lapangan untuk anak-anak baik main bola, tenis, voli, seperti itu. Ke bawah mana? Nah, di sini ada satu cerita, karena mohon maaf speakernya tidak bisa dibunyikan. Ada satu cerita tentang suatu daerah di Borneo, di Kalimantan yang sedang terkena malaria. Saat itu di tahun 1960 atau 50 seperti itu ya. Sedang dihinggapi wabah malaria. Dan WHO memberikan satu semacam cairan atau alat untuk membasmi nyamuk malaria. Sayangnya, karena di Borneo itu masih menggunakan atap-atap jerami, otomatis lama-kelamaan bukan mudah kebakar, Bu, mohon izin, rontok. Jadi si atap-atap jeraminya tuh karena nggak kuat korosif, jadinya dia berudul atau rontok seperti itu. Nah, dengan karena rontok, akhirnya kan rontok, otomatis tidak ada yang melindungi rumah itu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang melindungi rumah itu, akhirnya masuklah hewan-hewan. Ya kan, masuklah hewan-hewan. Salah satu hewannya itu tokek. Nah, karena si tokek ini sudah kena dengan cairan korosif yang disebarkan oleh WHO, ya saat itu mereka memberikan satu cairan untuk membasmi si wabah malaria. Tokek ini udah kena nih. Tokek ini akhirnya mereka masyarakat Borneo itu menyatakan udah pakai kucing aja. Nah, ketika kucing itu makan si tokek ini, kan tokeknya beracun, berarti kucingnya meninggal, mati. Ketika kucingnya itu mati, otomatis makinlah banyak tikus. Seperti yang kita tahu, tikus itu bawa berbagai macam penyakit juga, mulai dari pipisnya dia sampai kotorannya dia, bahkan gigitannya dia. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu satu pengambilan keputusan yang salah akan berimplikasi ke semuanya. Pada tahun itu belum ada penanganan malaria yang mumpuni.
dan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah tindakan, kita harus tahu nih kapasitas kita tuh apa dulu sih. Kita harus tahu sumber daya yang kita punya tuh apa, kemampuan kita itu apa. Lalu ada roles atau peran dan fungsinya, dan ada relation, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi, dan rules. Rules itu ada aturan, kebijakan, budaya, norma, dan result. Nah, di sini di sini baterai kita anggapannya adalah pelajaran kesukaannya Pak Edi tentang listrik-listrikan. Tentang kita akan main listrik. Ketika baterai penuh atau resource atau sumber dayanya penuh, maka listrik akan mengalir. Nah, listrik di sini kita andaikan sebagai hubungan. Dan hubungan pasti harus ada sesuatu hal yang mengatur. Nah, yang mengaturnya itu adalah si saklarnya. Kalau misal tidak ada aturan, maka dia akan terus-terusan nyala. Ketika dia terus-terusan nyala, lama-kelamaan bakal konslet. Ya kan? Bisa hobi punya rumahnya dibiarin aja lampunya nyala terus-terusan. Panas. Panas. Selain panas apa Pak? Cicilan listriknya naik. Bayar listriknya juga naik. Itulah pentingnya ada saklar atau aturan. Setelah ada saklar, ketika semuanya berfungsi sesuai dengan tugasnya, maka hasilnya adalah lampu yang menyala dengan cerah. Itu ya tadi, kalau kita punya sumber daya yang bagus, yang penuh, kita punya hubungan yang bagus, relasi yang bagus, ada pengontrol di situ yang bisa bertugas sesuai dengan fungsinya, ya kan, dan semuanya itu berperan, maka hasilnya juga akan bagus, akan maksimal. Ini adalah pengandaian dari pembuatan tadi yang berpikir sistem. Ketika kita membuat sesuatu hal, ya kita harus membuat pertimbangan ini juga. Oke, Rana boleh tolong ke bawah. Oke, nah selanjutnya ada contoh analisis 5R. Nah, karena kasus yang sekarang sedang ini adalah bullying, maka misal result atau fenomena bully yang saat ini terjadi. Misal tadi di akhir, masih banyak tindakan bullying yang terjadi dan dinormalisasi, dianggapnya kamu baperan, kamu mainnya kurang jauh. Lalu resource-nya, kurangnya pengetahuan tentang bullying, banyaknya kesalahpahaman tentang bullying. Seperti yang tadi dianggap bercanda. Lalu rules-nya, belum ada kebijakan yang sistematis untuk mencegah bullying. Ini sekolah bukan di sini ya, ini ceritanya di Wakanda ceritanya. Belum ada sekolah atau sekolah belum memiliki kebijakan tentang bullying. Nah, rules-nya ya. Role-nya kebanyakan murid berperan sebagai penonton yang pasif. Ketika di kantin melihat ada temennya dibully, dia cuma nonton doang, ngeliatin, kadang ikutan nyorak-nyorakin gitu. Nah, relation yang tidak ada kerjasama, seperti dia tidak ada kerjasama dan koordinasi yang khusus antara pihak sekolah atau organisasi-organisasi tertentu yang berhubungan dengan bullying ini. Kalau ini terus-terusan terjadi, ya, kalau hal ini terus-terusan terjadi, maka sistem yang ada di sekolah atau sistem yang ada di organisasi tersebut perlu ada perbaikan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengubah sistem yang lama ke sistem yang baru. Harus ada pembaruan. Kayak tadi misal, di sistem yang lama masih banyak bullying, kita harus tahu
Datanya harus by data. Datanya itu apa? Seberapa banyak? Gitu. Ketika kita tahu datanya, kita bisa mencegah range-nya. Lalu ada resource, kurangnya pengetahuan. Nah, ketika pasti kita tahu di kurangnya pengetahuan, maka tindakan yang harus kita perbarui apa? Kita harus memberikan edukasi kepada murid tentang kalau itu tuh bukan bercandaan loh. Bercanda itu adalah ketika kita tertawa bersama, bukan kita menertawai orang. Kalau kita tertawa bersama berarti sama-sama enak nih. Kalau kita tertawain orang berarti dia bisa jadi kita doang yang senang. Seperti itu. Lalu ada rules-nya. Rules-nya di sini kalau yang di old system belum ada kebijakan, di new system sudah ada kebijakan terkait penanganan bullying itu. Lalu role-nya yang tadi masih banyak murid yang berperan sebagai penonton pasif. Kalau di new system semua ekskul, semua murid itu berperan aktif terhadap tindakan bullying. Berperan aktif itu sebagai apa? Sebagai satu, dia yang mencegah, lalu dia yang bisa melaporkan itu. Dan ada relasinya, ada forum bulanan seperti sering kita lakukan. Nah, alhamdulillah kalau dari data yang berdasarkan pelatihan sekolah kita SMP 196 sudah menerapkan new system, jadi bukan old system lagi. Sudah ada forum bulanan, sudah ada duta bullying seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada kayak yang ingin ditanyakan? Iya Pak R. Oke, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Pak R. Saya Pak Maksudnya dia panen di sini. Iya Pak R, bagaimana Pak R? Kok nyala? Iya Pak R, bagaimana Pak R? Ya, terima kasih Pak Bril. Ini tetap. Iya, terima kasih Pak Bril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, paparannya sangat menarik menurut saya. Namun saya mau bertanya, bagaimana situasi aman dan nyaman itu juga kalau bisa itu diarahkan kepada guru dan pendidik. Nah, seperti itu, bukan saja kepada siswanya, gitu. Karena kita banyak di sini tersandera atau terbelenggu oleh aturan-aturan dari pemerintah, undang-undang, KPAI dan lain sebagainya. Karena kita berupaya untuk melakukan pencegahan yang namanya bullying dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kemampuan kita ataupun power kita itu menjadi terkikis gitu ya, karena aturan-aturan di luar sana yang membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan penindakan dan lain sebagainya, yang realitanya itu justru membuat situasi yang terjadi semakin di luar kontrol. Nah, kita banyak melihat kejadian-kejadian, misalnya guru yang menampar siswanya aja kadang dipidanakan dan lain sebagainya. Hal seperti itu kadang memang membuat kita menjadi terbelenggu atau tersandera dengan aturan-aturan seperti itu. Nah, ini sebaiknya juga selain aman dan nyaman untuk siswa, juga aman dan nyaman untuk
guru dan pendidik gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Rangga. Oke, Ibu Romo, jadi bertanya. Baik, terima kasih Ibu April. Luar biasa sekali atas materi yang sudah disampaikan terkait dengan jurus ketujuh untuk menata situasi. Mungkin ini ditujukan kepada penataan situasi di sekolah tercinta kita SMP Negeri 196 ini. Insya Allah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu April tadi sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Ibu April, terkait dengan menata situasi di sini, tentunya pastinya peran serta kita sebagai Dewan Guru sangatlah penting ya di sini, karena disinilah kita butuh kita sebagai seorang guru kepedulian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik kita. Jadi kita jangan menganggap remeh atau itu hal yang biasa seperti yang disampaikan Ibu, normalisasi ya, jangan seperti itu. Hal kecil apapun yang menurut kita kurang baik dilakukan oleh anak-anak kita, ayo kita sama-sama menegur dengan cara yang halus ya Pak. Terkait dengan yang disampaikan Pak Erlangga tadi, sebenarnya kita perlu menata hati dan menata kata Pak ya, untuk supaya kita bisa aman dan nyaman tadi. Aman buat kita, tidak terbelenggu oleh aturan tadi, dan nyaman juga buat anak yang kita tegur gitu ya. Jadi kita cukup menata hati dan menata kata, sehingga apa yang kita lakukan itu akan berdampak yang positif untuk anak-anak kita. Nah, terkait ini juga kita punya satu peserta didik yang saya dan Bu April kebetulan juga kita sama-sama ya, Bu April BK-nya, saya guru walinya gitu ya. Anak ini tidak mengalami pembulian Bu April kan ya, kita tahu karena teman-temannya juga justru malah banyak membantu, mensupport dia. Namun anak itu justru menutup diri, gitu kan? Menutup diri terhadap pergaulan atau sosialisasi baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, bagaimana solusi yang bisa Bu April lakukan ya? Karena saya sendiri tadi udah berusaha sebagai guru wali, kan saya juga punya kewajiban ya. Saya udah ngobrol-ngobrol sama anak tersebut, alhamdulillah dia mau ngobrol sama saya gitu ya. Namun untuk mengikuti kegiatan pembelajaran masih agak susah, tapi kalau diajak ngobrol ternyata nyambung, bisa. Nah, ini kayaknya butuh intensitas kita aja ya sebagai guru. Tidak hanya terbatas pada saya sebagai guru wali ataupun Bu April sebagai guru BK, tapi kita semua guru yang mengajar atau bahkan guru di sekolah ini, ayo kita sama-sama berusaha untuk membuat si anak itu berubah. Jangan kita biarkan dia 3 tahun nanti berlalu seperti itu ya. Oke, 6 tahun berlalu di SD seperti itu, sudahlah, itu sudah terjadi. Tapi ini sekarang ini dia sudah di SMP 196, dia akan 3 tahun belajar di sini. Ayo kita harus merubah apa yang sudah pernah dia alami di sekolah SD-nya. Jangan sampai itu terulang, sekedar meluluskan dia dapat ijazah, jangan. Tapi kita bentuk karakter anak ini menjadi lebih baik. Nah, mungkin dari jurus yang menata situasi khusus sang anak ini ya, bukan pembulian tapi penutupan diri. Mungkin Bu April punya kiat-kiat yang mungkin bisa jadi acuan bagi kami guru biasa yang tidak mendapatkan pengetahuan tentang bimbingan konseling anak-anak seperti ini. Itu saja Bu April, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Cukup? Oke. Baik, untuk pertanyaan Pak Erlangga, agar kita merasa nyaman juga dan aman. Oke, mohon izin ya Pak Erlangga ya, izin menjawab ya Pak Er. Kita pada awal pembelajaran, pada awal semester, pada awal kita ketemu dengan anak, kita bisa melakukan yang namanya pembuatan kesepakatan kelas. Iya, monggo Bapak, kita bisa membuat kesepakatan kelas. Seperti untuk anak yang tidak mengerjakan PR, baiknya gimana ya kesepakatan kelas kan bukan hanya tertuju oleh guru aja, kemauan guru, tetapi juga siswa. Jadi kita saling berkomunikasi. Kalau kamu nggak ngerjain tugas, nanti saya kasih tugas ini ya. Nah, ketika nanti kita membuat
pembuatan kesepakatan kelas kan pasti ada proses negosiasi tuh sampai akhirnya ketemu titik tengah seperti itu. Jadi gurunya nyaman, aman, dan anaknya juga enak juga nih, dia punya tanggung jawab juga. Oh iya ya, ini kan kesepakatan peraturan aku juga nih yang bikin. Jadi satu kelas itu juga sama-sama enak seperti itu Pak R. Lalu yang tadi Bu Retno katakan menjaga kata dan menjaga hati seperti itu. Dan jangan lupa ketika kita menangani anak, kita harus menetapkan segitiga restitusi juga ketika kita menangani sebuah permasalahan dengan peserta didik. Dan karena saya bidang EK, ketika saya menangani satu permasalahan, saya akan cari tahu atas dirinya apa, penyebab masalahnya apa dulu. Itu berkaitan dengan yang Ibu Retno katakan ya, kasus yang tadi, kasus si A ini, kita harus cari tahu dulu Bu, dia ketika SD itu seperti apa, permasalahan apa. Karena kan di sini tidak ada kasus bullying, otomatis bisa jadi kemungkinan nih Bapak Ibu ya, kemungkinan dia mengalami salah satu trauma di dalam masa lalunya dia ketika dia SD, atau dia, nah dari trauma itu dia memiliki irrational belief, aku nggak layak ditemenin, aku nggak worth it ditemenin, itu namanya irrational belief. Nah jika kita sudah ketemu nih dengan pikiran-pikirannya dia, ketika kita tanya kamu kenapa sih mau diem aja, kamu nggak apa-apa deh. Di luarnya dia bilang nggak apa-apa, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya dia itu seperti apa. Nah oleh karena itu sebagai seorang guru, baik guru wali kelas maupun guru BK, kita juga harus bisa ayoin semuanya gitu, ngerangkul. Nah apalagi kalau sekarang yang PPG yang sekarang kan juga ada tentang BK-nya juga kan ya. Setahu saya PPG yang sekarang juga ada pembelajaran, saya mau sedikit tentang bimbingan konseling. Nah di situ kan kita juga belajar tentang mengenal anak. Anak itu bapak ibu saja kan beda kan, pola pikirnya beda, pengalaman di masa lampau beda. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Kita nggak bisa pukul rata kalau kamu tuh anaknya emang pendiam, nggak bisa. Kita harus tahu, cari tahu kenapa sih dia pendiam. Bagus guru tuh sudah mau ajak dia ngomong. Dengan cara kita ajak anak itu ngomong, dia akan merasa nyaman dengan kita. Ketika dia sudah nyaman, kita bisa tuh kita pancing dalam tanda kutip, cari tahu nih apa sih. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata tindakan dia misal menarik diri adalah dia pernah disorakin ketika SD, atau dia pernah dibully ketika SD. Kita bisa tahu masalahnya, akar masalahnya apa, irrational belief-nya apa. Kita juga bisa memberikan treatment ke dia gitu. Treatmentnya berupa apa? Enggak kok itu udah zaman SD bisa. Kan sekarang kamu udah roknya udah biru, udah bukan merah lagi, misal seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Bu Retno itu sudah bagus. Kita sudah ajak anak kita nyaman dulu nih sama kita. Kita rangkul dulu dia, jangan emang dia agak begitu, udahlah biarin kan kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.